Karena perempuan selalu ingin tahu dan keponya tinggi. Ini jawaban yang sangat kontekstual, relevan dan aktual. Itu kan definisi kontekstual. Ibu-ibu sebelah sana ada yang tahu? Kenapa? Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau ada yang membaca status di FB atau yang saya sharekan di grup tadi, ada sebuah kata-kata begini untuk memaknai misa hari ini. Gagal bercinta itu selalu terjadi karena gagal paham. Contoh, kalau orang baru putus, kita tanya, "Kenapa putus?" Tidak bisa saling memahami. Gagal mencintai iman Katolik dan gereja Katolik juga, itu bisa terjadi kalau gagal paham. Tidak mencintai misa juga bisa terjadi kalau kita gagal paham. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kesempatan ini saya pakai untuk membantu untuk kita coba memahami lebih dalam apa itu masa Paskah dan apa itu oktav Paskah. Ini juga terkait dengan tema tahun pastoral kita, katekesi kontekstual. Bagaimana kita melihat konteks yang sedang ada, lalu kita makna itu dalam konteks ajaran iman yang benar. Kenapa waktu Hari Raya Paskah juga saya membaptis anak-anak untuk kita memahami inti dari rahmat sakramen baptis sesuai dengan konteks. Romo Cece, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, untuk memahami konteks oktav Paskah, pertama-tama saya mau bertanya kepada kita, sejak kapan masa Paskah itu terjadi? Sejak kapan? Dan berakhir kapan? Padol?
Berarti belum baca chat. Kalau yang baca chat tahu, sejak kita upacara cahaya dan berakhir pada Pentakosta, itulah masa Paskah itu terjadi. Dan dalam bacaan pertama tadi Bapak Ibu mendengar bagaimana kisah para rasul sudah bercerita tentang Petrus yang berbicara pada saat Pentakosta. Kan tidak mungkin kita baru 1 hari merayakan Paskah tiba-tiba sudah bicara tentang Pentakosta. Tapi ini mau mengatakan kepada kita bahwa rangkaian masa Paskah itu terjadi sejak Paskah dan sampai Pentakosta. Nanti setelah kita merayakan Pentakosta itu lilin Paskah baru diamankan untuk dipakai pada saat sakramen baptis dan kematian. Lalu apa yang dilakukan selama masa Paskah? Itu 50 hari sejak Yesus bangkit sampai dengan Roh Kudus turun atas para rasul. Mulai dengan istilah oktav Paskah. Oktav Paskah itu seperti oktav nada itu kan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ada 8. Berarti oktav Paskah itu 8 hari yang terjadi setelah Yesus bangkit. Apa saja yang dilakukan oleh Yesus? Sudah bangkit kok masih tetap terus bekerja. Ada apa? Inilah yang coba kita gali untuk kita pahami. Dan secara ringkas, 8 hari oktav Paskah itu berbicara tentang Yesus yang menampakkan diri. Mulai dari secara personal, berdua, komunal. Secara personal kepada Maria Magdalena, secara berdua kepada 2 orang murid ke Emmaus, dan secara komunal kepada para murid yang sedang mengadakan perjamuan, dan mulai dengan kepada perempuan yang kita dengar dalam Injil pada hari ini. Maka pertanyaan berikutnya, kenapa Yesus suka pakai perempuan sebagai yang pertama untuk menyaksikan kubur kosong? Kita dengar cerita dari malam Paskah sampai dengan Minggu Paskah kan, yang rajin ke kubur itu untuk melihat kubur kosong itu perempuan. Ada Maria Magdalena, ada perempuan-perempuan yang dikisahkan Injil pada hari ini. Saya tidak tanya Romo Cece, saya tanya kita. Kenapa perempuan? Terutama perempuan-perempuan yang ada ini. Ini kan hari Kartini, kamu tunjukkan bahwa kamu itu terang. Kenapa kepada perempuan? Tidak kepada para rasul orang yang dia panggil. Jenny, perempuan toh? Ibu Kaling, kadang-kadang yang kemudian masuk Katolik itu bisa lebih tahu daripada yang sudah lama jadi Katolik. Tahu? Karena perempuan selalu ingin tahu dan keponya tinggi. Ini jawaban yang sangat kontekstual, relevan dan aktual. Itu kan definisi kontekstual. Ibu-ibu sebelah sana ada yang tahu? Kenapa? Terlalu kalau kamu tidak tahu, padahal sudah perempuan. Kalau saya perempuan, saya jawab pertama. Kenapa? Menurut ibu kalingnya keluarga Kudus Nazaret, karena perempuan itu ingin tahunya tinggi dan keponya tinggi. Nah itu benar. Ada lagi? Kamu tidak tahu jawab. Woi, ganti juga jenis kelamin kamu nanti. Oke, kita cukup dengan jawaban yang ada. Karena perempuan itu suka ingin tahu dan keponya tinggi. Benar. Bisa terjadi karena secara natural mereka itu pernah dengar cerita bahwa Yesus bilang kepada para muridnya, nanti saya bangkit pada hari ketiga. Mereka kepoin itu, mereka penasaran. Makanya mereka rajin ke kubur untuk melihat. Bisa terjadi. Tetapi juga yang dilakukan seperti itu terjadi karena apa? Mereka punya rasa cinta yang mendalam yang tidak gampang lekang oleh waktu. Benar kan? Yang paling punya rasa rindu lama itu siapa? Laki-laki itu perempuan? Jangan tanya laki-laki, rasa rindunya dia tidak ada. Dia akan to the point saja. Benar Pak Dol? Pak Richard? Laki-laki itu tipis sekali rasa rindunya. Yang penting dia to the point. Ya harusnya. Kalau makanya laki-laki itu kalau istrinya pergi jauh, mana dia pernah tanya, kamu di mana? Kecuali waktu pacaran. Nanti kau tanya Kanis, kan dia istrinya lagi pulang kampung toh. Mana dia pernah ingat dan kangen istrinya? Dia sibuk dengan dia punya urusan. Kenapa? Laki-laki punya rasa rindu itu sangat tipis. Tapi kalau perempuan, kadang-kadang tuh mereka pingin sekali para laki-laki itu mengakui kalau aku rindu sama kamu. Benar kan? Katanya. Faktanya tanya di ibu-ibu. Dan rasa rindu perempuan ini begitu tinggi kepada Yesus. Karena Bapak Ibu, kalau kita betul mencintai seseorang, pasti kita punya rasa rindu. Kalau tidak punya
tidak punya rasa rindu, bohong kita mencintai orang. Dan perempuan ini itu sangat mencintai Yesus. Apalagi Maria Magdalena itu kan, karena jadikan Yesus sebagai cinta terakhir. Karena dia rindu, dia cari tahu. Kita kalau merindukan orang, pasti kita cari tahu. Atau bahasa lainnya, kepoin. Tapi biasanya kalau kepo itu bukan rindu orang yang ada di hati. Tapi mau cari tahu orang yang bahkan tidak ada di hati. Orang yang perlu kita hati-hatiin kan kita selalu kepoin toh. Jadi kita itu bukan kepoin orang yang ada di hati, tapi orang yang kita hati-hatiin. Artinya kita cari tahu dan waspada, gerangan ini ada di mana. Jadi itulah yang membuat mereka selalu pergi ke kubur. Tapi juga di sisi lain, dari pihak Tuhan, Tuhan itu suka pakai orang yang lugu dan punya hati. Kenapa dia tidak kasih laki-laki? Coba kamu dengar dalam Injil, cerita tentang laki-laki, begitu disogok dengan uang, selesai sudah. Yang penjaga-penjaga makam itu kan, begitu orang yang dibilang, kamu kasih tahu itu mayat dicuri orang, saya bayar kamu. Gitu ya Pak Dol ya. Laki-laki itu kalau sudah uang, ngerilah. Mereka tidak pikir lagi tentang cinta, yang penting sudah dapat uang. Kebenaran tidak penting lagi. Jadi sebenarnya, Yesus lebih percaya pada perempuan daripada pada laki-laki untuk bicara kebenaran. Jarang loh perempuan itu tidak jujur. Dulu, sekarang bisa lebih banyak perempuan tidak jujur ya. Kan perkembangan masa. Dulu kan awal ketidakjujuran itu siapa? Siapa? Adam dan Hawa. Tuh? Mereka saling melemparkan kesalahan. Tuhan padahal sudah tahu siapa yang petik itu buah pohon terlarang. Masih juga mereka, bukan saya, dia yang suruh. Jadi gitu. Kembali karena Yesus tahu hati perempuan yang punya rasa rindu yang tinggi, dan mereka bisa dipercaya untuk menjaga kebenaran, makanya dibiarkan perempuan-perempuan itu pertama lihat kubur kosong. Lalu Yesus perintahkan apa? Pergilah ke Yerusalem, pergilah ke Galilea. Bukan ke Yerusalem. Ada yang sudah pernah ke Tanah Suci kan? Yerusalem dan Galilea itu jauh. Dan seperti yang saya ceritakan, Yerusalem itu cuma 1 pekan Yesus ada di sana. Tapi lebih banyak itu Yesus ada di Galilea. Kenapa? Yesus cinta dengan kota Galilea. Kapernaum. Disitulah dia panggil para murid. Dan dari segi ekonomi, Kapernaum itu atau Galilea itu sebuah kota yang dilintasi oleh banyak orang. Sehingga kalau di sana diberitakan Yesus bangkit akan lebih cepat sampai kemana-mana. Tapi kalau di Yerusalem, di sana orang penuh dengan mafia. Ya, contohnya saja, Yesus bangkit pun mereka bisa bayar pakai uang dan buat berita bahwa, ya seperti wartawan lah, kalau sudah bayar pakai uang kan bisa karang-karang berita toh. Kira-kira gitu Pak Nuris ya. Jadi pejabat itu kalau tidak bisa sogok wartawan, kau akan diberitain buruk terus. Kalau bisa sogok, mesti diberi baik-baik terus, walaupun faktanya lain. Jadi di Yerusalem penuh dengan orang elit, orang pintar yang suka mafia dan muka uang. Makanya Yesus bilang, kamu pergi ke Galilea, jangan ke Yerusalem. Nanti kamu punya cerita itu dibilang bohong. Dan Galilea itu sangat dicintai oleh Yesus. Disitulah dia panggil para murid. Jadi Yesus ingin orang yang punya hati betul-betul untuk Tuhan dipakai sebagai saksi. Nah, dalam hubungan dengan Hari Kartini, mungkin para perempuan bangga dengan Kartini, tapi saya tidak bangga kalau mereka tidak memaknai perjuangan Kartini. Yang hari ini kita rayakan Hari Kartini. Kenapa? Yang paling besar dari apa yang beliau katakan adalah habis gelap, terbitlah terang. Habis dalam kegelapan, penderitaan dan wafat, Yesus bangkit sebagai terang. Maka perempuan itu sebenarnya simbol terang bagi dunia. Seperti yang diceritakan dalam kitab suci, perempuan itu dipakai oleh Yesus untuk menceritakan tentang kebangkitan. Nah, seandainya ini kita hitung nih, yang datang misa ini kira-kira perempuan berapa, laki-laki berapa. Tapi mungkin ini agak seimbang ya. Tapi kalau kita doa KBG, doa lingkungan, coba kamu lihat, yang paling banyak datang siapa? Perempuan. Kemana laki-laki? Ya, jawab sendiri. Utus saja perempuan, mak kamu aja ke sana, utus saja. Masuk surga itu tidak ada pakai utus-utus Bapak Ibu, per pribadi. Tidak bisa, nanti Pak Adol bilang, oi Santo Petrus, istri saya sudah sering tatip itu. Saya memang jarang ke gereja, kecuali kalau ada tugas. Tidak ada bilang, oh kalau gitu baik sudah. Tidak, yang kau buat itu apa? Gitu. Jadi iman itu tentang tanggung jawab pribadi. Nah, Bapak Ibu, perempuan, Anda itu sangat berharga di mata Allah. Maka
jangan merusak citra dirimu, karena Allah sudah sangat menghargaimu. Saya pikir inilah maksud dari Kartini bilang habis gelap terbitlah terang. Dan perempuan jangan selalu menjadi kelas 2 atau underdog. Kita bersyukur dan beruntung karena seringkali saya bilang sekarang sudah agak baik. Saya awal-awal datang itu selalu bertemu dengan perempuan. Yang jadi lektor bisa harian perempuan, yang jadi mazmur perempuan, yang jadi semua perempuan. Tapi jangan lagi jadi perempuan tukang kepo di gereja. Itu penting. Kepo di tempat lain boleh, tapi jangan kepo di gereja. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi aset yang berharga. Mungkin juga perlu kita memahami begini Bapak Ibu. Kamu tahu kenapa hari ini yang tugas KOR itu kemudian lingkungan dari Keluarga Kudus Nazaret? Tahu? Tahu? Pak Kaling tahu? Nah, ini kan katekese kontekstual. Begini, Tuhan mau bilang begini. Habis Paskah, bawa kebangkitan itu kepada keluargamu. Bukan habis dengan perayaan di sini. Apakah terang kebangkitan Kristus itu sampai ke keluarga-keluarga kita? Ya, Roh Kudus yang menggerakkan kamu hari ini petugasnya lingkungan Keluarga Kudus Nazaret. Bukan kebetulan. Dan saya lihat agak lengkap. Kalau sampai Ardus datang itu sudah istimewa itu. Tinggal Pateo yang saya tidak lihat. Ada. Oh, pengeri dia kecil jadi gampang tersembunyi. Kalau saja ada pohon di gereja, kita suruh dia naik di pohon. Ada dia di belakang, ditutup sama istrinya Pak Riki. Jadi roh yang menggerakkan kamu. Jadi saya bangga dan saya senang karena ini kan mendadak nih misa ini. Di luar skenario dan jadwal ya. Tapi Anda sudah datang banyak. Itulah gerakan Roh Kudus. Dan saya rasa Pak Mikel kalau lingkungan lain masih ada Oktav Paskah ini dan lanjut bertugas, silakan. Kasihan kan kamu latih tiap malam tampil cuma sekali. Kayak gini kan kamu tampil lagi, mulia, berguna. Itulah katekese kontekstual. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan merasa bahwa seperti saya bilang tadi, kita itu kalau misa tidak paham arti misa, akan tidak mencintai misa, dan misa kita lakukan hanya sebagai sebuah formalitas. Tadi saya ngobrol sama Opa Anus. Dia bilang, ada beberapa yang datang misa pagi tadi Romo. Terus mereka, ada yang marah-marah dan kecewa. Lalu saya bilang, masa datang misa karena tidak jadi lalu kecewa, marah-marah. Berdoa saja di situ, kan masih ada misa sore. Artinya begini, kalau kita datang karena formalitas atau absen, ini bukan sidik jari ini misa ini. Perayaan. Saya kasih tahu Om Anus, kasih tahu mereka nanti Opa. Lihat di judul buku itu, TPE, Tata Perayaan Ekaristi. Bukan Tata Pelaksanaan Ekaristi. Kalau tata pelaksanaan Ekaristi, yang penting kita laksanakan misa selesai. Tapi ini perayaan. Jangan hanya baca saja dan selesai, kejar waktu setengah jam selesai. Makanya saya lebih suka misa sore kalau yang begini-begini ini supaya kita paham betul. Jangan misa karena kejar waktu, tapi ikut misa karena kita mau merayakan misa, menikmati saat-saat intim dan saat-saat enjoy bersama Tuhan. Jadi selama misa oktav ini kita buat sore supaya kita datang setelah lelah, kita enjoy santai-santai, jangan keburu waktu. Itulah kenapa kita tidak buat pagi, bukan karena ini, tapi karena gini, Oktav Paskah wajib ada kemuliaan. Nanti kalau pagi kamu keburu dan selalu lihat jam. Untuk apa datang misa kalau keburu terus? Toh sore juga waktunya sangat baik dan lengang. Jadi itulah katekese kontekstual. Jadi saya berharap Bapak Ibu Anda senang karena bisa ikut misa sore ini. Dan Anda akan tetap senang merayakan misa sore ke depan untuk merayakan Oktav Paskah ini. Kenapa? Semua cerita selama 8 hari ini sangat penting untuk mendalami iman kita. Yesus sendiri yang datang menjumpai para murid, berbicara kepada mereka. Jangan lewatkan kesempatan itu untuk kita juga mengerti. Setelah bangkit, Yesus tidak hilang kok. Dia datang mengunjungi kita, dia menyapa kita. Bahkan dia datang makan bersama kita. Seperti 2 orang murid ke Emmaus, dia ajak makan. Dan kita, kapan itu makan bersama? Di sini saat kita merayakan misa. Karena kita akan mendengarkan kembali cerita-cerita itu untuk kita maknai secara kontekstual di zaman ini. Semoga Tuhan memberkati.